Shalom dan selamat sore saya ucapkan kepada semua pemirsa Good News yang bergabung kembali bersama dengan kami dalam program acara yaitu Ngobrol Psikologi. Kembali bersama dengan saya Ariel Kurnedi sebagai pembawa acara dan juga narasumber kita yang telah hadir di studio, Saudari Iren Erika Sulu. Selamat sore Saudari Iren. Ya, selamat sore Saudari Iren. Selamat sore, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Mungkin tadi sepertinya ada gangguan sinyal. Ya, jelas Kak Iren. Bagaimana kabar Kak Iren pada sore hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Sehat, baik. Ariel, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik. Dan para pemirsa sekalian, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita awali dengan kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami akan kembali untuk mengadakan satu acara yaitu Ngobrol Psikologi, di mana hamba Tuhan Saudari Iren akan menyampaikan materi tentang psikologi yaitu sehat adalah anugerah. Kiranya apa yang akan disampaikan hanya berasal dari Engkau saja dan boleh menjadi berkat bagi kami, terutama bagi pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik para pemirsa sekalian, topik pembahasan kita pada malam hari ini yaitu sehat itu anugerah. Ya, sehat itu anugerah yang akan disampaikan oleh Saudari Iren. Jika para pemirsa di rumah penasaran untuk materinya, maka langsung saja kita serahkan waktu yang selanjutnya kepada Saudari Iren untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ariel untuk kesempatannya. Sekali lagi saya mau menyapa semua pemirsa Good News dimanapun berada. Selamat malam untuk kita semua. Saya harap kita semua saat ini dalam kondisi yang sehat-sehat, baik-baik saja. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Ariel, untuk judul pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu sehat itu anugerah. Pastinya semua dari kita sudah sangat sering ya mendengar istilah sehat itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri gitu. Nah, memang dalam kondisi-kondisi seperti ini, apalagi ya, kita pasti akan sangat merasakan bahwa sehat ini merupakan satu hal pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi biasanya kita menyadari bahwa sehat itu adalah anugerah ketika kita jatuh sakit terlebih dahulu. Ketika kita sakit, kita baru sadar, oh iya, kalau saya sakit, saya tidak bisa melakukan apa-apa, dan di situ kita baru sadar bahwa kesehatan itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Dan pelajaran kita pada malam hari ini itu tidak akan panjang-panjang karena untuk membahas kesehatan ini pastinya sudah sangat sering didengar ya oleh kita semua. Jadi di sini sekarang kita hanya sebagai reminder saja gitu ya, sebagai pengingat saja mengenai kesehatan kita. Begitu. Mungkin nanti akan sekitar hanya 20 menit saya akan membahas ini. Baik, sehat itu anugerah. Nah, kalau kita lihat ya dari slide sudah terlihat, sehat itu ternyata bukan hanya secara fisik ya. Bukan hanya secara fisik, tetapi sehat itu juga secara mental, secara jiwa kita gitu ya. Sehat jasmani dan rohani, begitu kalau kata orang-orang. Nah, karena saya dari background psikologi dan ini juga adalah acara bincang psikologi, jadi tentunya kesehatan ini tidak akan jauh-jauh dari materi psikologi ya. Nah, kalau ditanya sehat itu artinya apa? Nah, keadaan sehat itu bukan hanya ketiadaan penyakit, ya. Jadi kalau misalkan seperti sekarang saya merasa, saya sepertinya baik-baik aja, nggak ada yang saya rasakan sakit di tubuh saya, kepala saya, kaki saya nggak sakit, berarti saya sehat.
Belum tentu gitu ya, karena di sini ternyata sehat itu bukan hanya kita gak ada rasa sakit atau sedang tidak punya penyakit gitu. Nah, tapi di sini katanya praktisi di bidang health psychology ya, psikologi kesehatan, dikatakan bahwa ada banyak aspek-aspek yang akan mempengaruhi keadaan sehat ya, atau di sini katanya well-being. Well-being itu apa? Well-being itu adalah kondisi kita sejahtera gitu ya. Sehat dan sejahtera ini ternyata menjadi satu hal yang harus dipadukan. Jadi ketika kita dikatakan sehat itu nggak cuman nggak ada penyakit, nggak cuman tidak ada rasa sakit, tetapi kita juga harus sejahtera. Baru di sana kita bisa dikatakan sehat. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai well-being. Tadi ya, sejahtera. Kalau di sini definisinya katanya well-being itu suatu keadaan positif ya, positif yang memungkinkan kita untuk mencapai kesehatan dan kepuasan hidup. Faktor psikologis bisa memengaruhi kesehatan dan well-being. Nah, jadi di sini well-being seperti yang saya bilang tadi itu adalah kesejahteraan. Sejahtera itu gimana sih kita feel-nya, kita ngerasanya bahagia, kita ngerasanya happy ya, makanya dikatakan keadaan positif. Keadaan positif yang memungkinkan kita mencapai kesehatan itu atau mencapai kepuasan hidup. Nah, selain well-being, ini di bawah saya ada tulis namanya biopsychosocial model. Biopsychosocial model. Ya, di sini berarti dari biologisnya, psikologisnya, dan sosial. Berarti ada faktor sosial yang bisa memengaruhi satu dengan yang lain terhadap sehat, terhadap kesehatan dan well-being. Aduh, kurang kebayang. Oke, saya akan kasih gambarnya. Mohon maaf, koneksi saya mungkin sepertinya sedikit. Oke, baik, sudah baik lagi. Psychosocial model nih ya, ada 3 tadi, bisa dilihat satu-satu, ada biological, psychological, dan juga social conditions. Kita bisa lihat satu-satu ya, dari secara biologis ya, sudah secara biologis, secara fisik. Apakah kita itu merasakan otak kita juga dalam kondisi yang baik begitu ya. Lalu psychological. Nah, psikologi gitu ya, psychological, bagaimana kita berpikir, kita berperasaan, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bisa menghadapi stres kita sehari-hari. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah social conditions ya. Social conditions itu bagaimana kondisi sosialnya kita, lingkungan kita gimana, teman-teman kita gimana, budaya yang kita dengan keluarga gimana. Ternyata semuanya akan mempengaruhi kesehatan kita. Maksudnya gimana? Contohnya ya dari fisik. Kalau ada otot kita yang nggak bagus, ya pastinya kita akan merasakan sakit gitu ya. Lalu psychological, dari psychological, kalau misalkan kita stres, pasti kita merasa ada satu yang salah dari diri kita. Lalu social conditions, kalau hubungan kita tidak baik antara saya dan keluarga, antara penyakit bisa menjadi permasalahan gitu ya. Jadi contohnya dari satu saja, misalkan hubungan kita gak baik dengan keluarga. Lalu akhirnya, ini kan dari social conditions ya, dari social conditions hubungan kita gak baik dengan keluarga, lalu menimbulkan psychological, akhirnya kita stres. Setelah kita stres menimbulkanlah
fisik kita akhirnya menurun gitu ya, imunitasnya jatuh, sakit. Nah, tapi bisa juga kondisi sebalik, kita sakit tetapi pikiran kita positif, pikiran kita bahagia, itu ternyata bisa membuat kita lebih cepat sembuh. Lalu hubungan kita dengan lingkungan, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan keluarga itu baik. Banyak yang mendukung kita untuk sembuh. Disitulah akhirnya fisik kita pun semakin baik dan kita pun semakin sembuh, kita menjadi lebih sehat. Ya, itu ya, bagaimana semua yang berada di lingkungan kita itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Jadi kita nggak bisa hanya sehat sendiri, sehat fisik, sehat pikiran sendiri, enggak. Tapi kita harus sehat semuanya. Teman-teman kita juga harus sehat, kondisi keluarga kita juga harus sehat, karena semuanya akan saling berpengaruh. Baik, ada yang dinamakan psikosomatis. Nah, ini kenapa saya menaruh mengenai psikosomatis di sini, karena jadi sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ada yang datang cerita sama saya gitu ya, dia cerita sama saya, dia bilang, aduh Kak, saya ini punya penyakit, kata dia. Saya ini punya penyakit, saya ada sakit jantung, saya punya MAH yang sudah parah, saya sesak nafas, dan ini adalah tanda-tanda kematian. Sebentar lagi saya ini akan mati, katanya gitu. Sebentar lagi ini saya akan mati, tapi saya tidak siap mati. Saya nggak mau mati. Nah, dia bilang gitu. Terus dia cerita lagi, tapi saya sudah datang ke banyak dokter, sudah banyak dokter yang saya datangi, tapi mereka selalu bilang kalau saya ini nggak ada penyakit apapun, katanya. Tapi saya searching di Google, sesak nafas seperti saya ini, suka deg-degan seperti saya ini adalah tanda-tanda kematian. Wah, ya, di situ saya cukup terkejut gitu ya, tetapi pemirsa sekalian, hal-hal yang seperti ini mungkin ada beberapa yang merasa anggap remeh ya dengan hal yang seperti ini, tetapi tidak bisa kita pandang enteng di sini karena ternyata ini adalah satu hal yang serius. Ada yang dinamakan psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah seperti yang saya tuliskan, keluhan fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor psikis, gitu ya. Maksudnya apa? Nah, jadi di sini bisa jadi orang tersebut sebenarnya sakitnya hanya biasa, mungkin sakitnya hanya MAH, tapi karena dia pikirannya sudah mensugestikan dia, aduh saya ini mau mati, aduh saya ini punya penyakit yang sangat parah gitu ya, akhirnya memperparah penyakitnya dia dan bahkan ya itu bisa menyebabkan sampai kepada kematian gitu. Dan ini sangat berbahaya karena ada salah satu penulis yang terkenal mengatakan bahwa sebagian besar penyakit itu berasal dari pikiran. Ya, dan itu betul, makanya ketika kita sakit katanya hati yang gembira itu adalah obat. Memang benar, ketika pikiran kita bahagia, pikiran kita saya sembuh, saya pasti bisa, pasti akan bisa. Tapi ketika kita sakit, terus kita mikirnya, sudahlah, memang saya ini begini kondisinya, memang saya ini harus ke dokter, memang saya ini harus dirawat di rumah sakit, memang tubuh saya nggak kuat, ya benar terjadi, tubuhnya menjadi tidak kuat untuk melawan penyakit itu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menjaga pemikiran kita, jangan sampai kita yang bikin penyakit kita tambah parah, gitu ya. Nah, karena tadi dikatakan bahwa sebagian besar penyakit itu berasal dari pikiran gitu ya, ketika kita stres gitu ya, saya sudah pernah membawakan ini, kita ulang aja sedikit. Ketika kita stres, itu biasanya munculnya apa? Sakit MAH. Setelah sakit MAH, itu nanti
Semakin parah, semakin kita pikirkan, oh bisa loh ternyata nyambungnya ke ginjal. Setelah ginjal itu bisa jantung, setelah jantung bisa sampai kanker, bahkan sampai kematian. Wah, ini saya bukan nakut-nakutin ya, tapi memang respon dari tubuh kita akan seperti itu, sehingga kita harus sangat berhati-hati dengan stres. Baik, nah stres itu apa? Stres adalah respon fisiologis fisik ya, fisik kita, dan psikologis pikiran kita terhadap stresor. Ya, apa itu stresor? Stresor adalah hal-hal yang menyebabkan bisa mengancam dan membahayakan individu. Ya, jadi ketika kondisi itu sepertinya berbahaya, ketika kondisi itu sepertinya mengancam, disitulah muncul yang namanya stres, gitu. Nah, stres dalam jangka waktu yang pendek bisa membantu kita menghadapi masalah. Oh, jadi stres itu tidak selamanya buruk. Saya juga pernah menyampaikan ini ya. Stres itu ternyata bisa berguna untuk kita. Sebagai contoh, ketika anak-anak mau ujian, dia butuh stres, aduh aku takut besok nggak bisa jawab gitu kan, itu kan kondisi bahaya buat dia ya, akhirnya dia stres, tapi karena stresnya itu dalam tingkat yang masih rendah, tingkat yang baik gitu ya, akhirnya dia belajar supaya bisa menghadapi kondisi bahaya saat ujian esok hari. Tapi ketika stresnya berlebihan, yang ada apa? Yang ada dia akhirnya sulit untuk belajar, gak bisa belajar, tidak belajar apa-apa, yang akhirnya dia harus menghadapi bahaya saat hari ujian gitu ya. Jadi stres itu boleh, justru stres itu membantu kita menghadapi masalah, tetapi jangan berlebihan. Bayangkan kalau kita nggak punya stres ya, semua kita terobos. Semua kondisi bahaya kita terobos. Nah, itu kan akan membahayakan kehidupan kita juga. Nah, respon individu terhadap stresor yang sama akan berbeda-beda. Oh, jelas nih ya. Ketika ada permasalahan yang sama yang diberikan pada saya atau pada pemirsa sekalian, dan pada Ariel, contohnya ya, itu responnya akan berbeda-beda. Respon saya akan beda, responnya Ariel akan beda, responnya pemirsa juga akan berbeda. Karena kita semua punya karakteristik, punya ciri-ciri yang berbeda juga dalam menghadapi sebuah permasalahan, gitu ya. Nah, sekarang kalau gitu gimana dong caranya kita supaya jadi sehat? How to be healthy. Nah, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah olahraga ya. Kita sering sekali mendengar kata olahraga. Olahraga membawa pengaruh positif bagi tubuh, mental, dan fungsi kognitif, contohnya memori. Olahraga bisa mengurangi stres, meningkatkan mood, dan mengurangi tingkat depresi. Nah, jadi olahraga di sini itu maksud saya nggak perlu kita yang olahraga yang berat-berat, nggak perlu harus nge-gym, ngeluarin uang banyak, nggak perlu. Yang penting kita bergerak aja gitu ya, yang penting kita bergerak, jangan rebahan terus. Nah, termasuk saya nih, hobi sekali ketika kita di rumah aja, semua kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, saya pun terlena ya, saya males bergerak, terkadang seringkali ya sudah rebahan aja, nonton TV, main handphone gitu kan. Dan memang terasa gitu ketika kita hanya rebahan seharian, dengan kita beraktivitas, bergerak gitu ya, badannya dibawa untuk bergerak, itu akan berbeda efeknya pada kita. Ketika kita bergerak, itu akan membuat kita lebih semangat. Ya, akan membuat kita lebih semangat. Karena memang olahraga ini akan membawa pengaruh positif bagi tubuh, mental, dan
fungsi kognitif, karena ternyata olahraga juga bisa meningkatkan memori kita. Jadi untuk mungkin yang sudah pemirsa yang mungkin sudah umurnya memasuki lanjut usia, sudah mulai kalau dibilang dewasa akhir tua gitu ya, itu boleh ayo olahraga supaya memorinya, ingatannya itu boleh baik kembali dan tidak mudah pikun, tidak mudah lupa, begitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang juga banyak yang pelupa, termasuk saya juga pelupa. Nah, ternyata olahraga bisa membantu agar kita tidak menjadi individu yang pelupa, gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang yang datang cerita sama saya gitu ya, mereka bilang, aduh Kak, saya ini moodnya gitu ya, mood saya itu naik, turun. Seringkali saya bisa sedih banget, lalu marah banget, tapi bisa tiba-tiba senang gitu. Kenapa ya? Gitu. Lalu saya selalu tanya, bagaimana tidurnya gitu ya? Bagaimana tidurnya, baik atau tidak gitu ya? Lalu dia akan bilang, nah itu dia Kak, saya itu tidur sekarang subuh, jam 3 subuh baru bisa tidur, jam 4 subuh baru bisa tidur. Aduh, saya tanya kenapa seperti itu. Lalu katanya ya nggak bisa tidur aja gitu. Udah merem dari jam 12, tapi baru bisanya jam 4 baru ketiduran. Oke, langsung saya sarankan, langsung saya tanyakan, kamu olahraga atau tidak? Gitu ya. Lalu dia bilang, iya itu, saya sudah jarang berolahraga, males berolahraga. Nah, ternyata olahraga juga akan berpengaruh sama kualitas tidur kita. Cobain ya sama pemirsa sekalian, kalau susah tidur dicoba olahraga 10 menit aja tiap sore. 10 menit bergerak gitu pasti akan terasa sekali perbedaannya ya, akan terasa sekali perbedaannya. Kalau ada yang cerita seperti itu, beberapa hari kemudian saya akan tanya, gimana? Sudah berolahraga, tidurnya gimana? Oh, sudah Kak. Saya sudah tidur jam 10 karena saya juga sudah berolahraga. Wah, puji Tuhan, saya senang sekali kalau mendapat kabar seperti itu ya. Karena memang olahraga itu sangat berpengaruh sama mood kita. Kalau kita mulai marah-marah gitu ya, kita mulai emosian, mulai marah-marah, mulai mudah sedih, coba tidurnya diperhatikan, coba olahraganya diperhatikan. Kalau kita mudah stres, gampang kepikiran ini itu, cobalah berolahraga. Saya nggak minta harus tiap hari, enggak, karena olahraga yang berlebihan juga tidak baik. Boleh dirutinkan sekali seminggu kah, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, asal jangan berlebihan karena itu juga bisa berpengaruh buruk bagi kesehatan kita, bagi emosi kita juga nggak bagus kalau kita terlalu banyak berolahraga. Jadi olahragalah secukupnya, itu ya. Lalu selanjutnya berpikir positif. Ya, harapan, rasa ingin tahu, optimisme, afek positif, dan kebahagiaan diasosiasikan dengan penurunan resiko penyakit, kesehatan yang lebih baik, dan peningkatan sistem imun. Nah, bagaimana berpikir positif itu sangat penting untuk kita. Bagaimana kita itu boleh berharap, kita itu boleh bermimpi, berharaplah, bermimpilah ya, berharaplah, bermimpilah, karena ternyata itu penting buat kita. Kalau kita nggak ada harapan, kita juga nggak akan ada semangat hidup ya. Berharaplah setiap hari, kita coba gapai apa yang menjadi harapan kita. Lalu rasa ingin tahu, ya banyak sekali orang-orang yang cerita sama saya, aduh saya ini udah nggak tahu mau melakukan apa, saya udah nggak tahu ya hobi saya itu apa, kayaknya udah nggak punya hobi gitu, apalagi anak-anak muda, nggak usah anak-anak muda, orang tua juga. Sekitar usia 20 sampai 40 ya, sering kali ngomong sama saya, udah nggak ada hobi, udah nggak ada lagi yang mau dilakuin, bingung katanya. Padahal banyak sekali kegiatan di dunia ini yang harus kita coba.
Ya, memang kalau hal-hal yang sering kita lakukan seringkali membuat kita jenuh, sama seperti saya. Dari kecil saya sudah main piano, itu ya jadi hobi saya ya. Dari kecil saya sudah main piano, sudah bernyanyi, lalu juga saya dulu sempat hobi menari balet ya. Itu menurut saya sudah sudah jenuh lah ya. Hampir setiap hari dalam beberapa tahun saya melakukan itu, yang saya rasa ya udah jenuh lah dengan hobi-hobi, dengan kegiatan yang seperti itu. Akhirnya apa? Kita harus menimbulkan rasa ingin tahu. Akhirnya saya coba satu hal yang baru. Saya sekarang coba panahan. Wah, ternyata dari panahan saya menemukan keasikan baru, keseruan baru gitu di sana. Di sana juga saya menemukan kesenangan baru yang akhirnya saya muncul lagi pikiran-pikiran positif, ilmu-ilmu baru. Jadi ketika kita merasa aku udah nggak punya hobi, cari hobi itu. Cari satu hal yang baru. Banyak banget di dunia ini kegiatan-kegiatan yang wajib kita coba karena semuanya seru-seru ya. Kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita punya. Jangan cepat yang sudah kita lakukan ya, bukan kita punya. Kalau kita punya itu wajib kita puas, kita wajib bersyukur ya. Lalu selanjutnya optimisme. Ketika kita punya harapan, ketika kita punya mimpi, itu harus disandingi dengan rasa optimis ya, dengan rasa optimis. Contohnya sekarang mungkin ada anak-anak muda yang menjadi pemirsanya Good News, atau orang tua yang memiliki anak yang sedang mencari kerja. Ya, banyak sekali orang yang baru 1-2 bulan menganggur, mencari pekerjaan sudah pesimis ya, sudah putus asa. Baru juga melamar ke beberapa perusahaan tapi tidak dipanggil atau tertolak, udah langsung berpikir gini, sudahlah, saya apalah, memang tidak dibutuhkan lah oleh perusahaan, saya ini memang gak guna lah jadi orang. Aduh, baru 1-2 bulan, 3 bulan menganggur sudah berpikiran seperti itu sangat-sangat disayangkan. Saya punya teman, dia baru mendapatkan pekerjaan setelah 8 bulan menganggur, 8 bulan mencari pekerjaan. Lalu saya tanya, selama 8 bulan apa yang kamu lakukan? Saya lamar kerja. Berapa sering kamu melamar kerja? Oh, setiap hari, kata itu, setiap hari saya lamar kerja. Berapa lamaran yang kamu masukkan dalam sehari? Wah, bisa ratusan, benar-benar semua lowongan yang ada saya masukin lamarannya. Dan itulah, ya kita harus punya rasa optimis. Kalau bukan hari ini, ada hari esok. Akan ada waktunya harapan itu menjadi kenyataan buat kita. Optimislah ya, jangan pesimis, jangan cepat putus asa. Karena itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Dan ketika kesehatan kita terganggu, wah, yang ada itu kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita tidak bisa bekerja. Perusahaan pun nggak mau loh meng-hire orang-orang yang sakit-sakitan, ya. Jadi itu pentingnya kita menjaga kesehatan kita. Lalu afek positif, perasaan bahagia itu penting sekali. Nah, jadi itu ya, berpikir positif itu sangat penting, berpengaruh pada kesehatan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah dukungan dan interaksi sosial. Orang-orang dengan relasi sosial yang lebih banyak cenderung hidup lebih lama dan lebih resisten terhadap beberapa penyakit. Dukungan sosial bisa mengurangi tingkat stres, ya. Nah, ketika kita ini kan adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya. Saya tidak menyalahkan ketika banyak anak muda sekarang memilih untuk sendiri aja. Sendiri itu lebih happy gitu ya. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi ketika teman-teman, ketika pemirsa semua memilih untuk sendirian, bukan berarti pemirsa tidak berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Interaksi itu sangat-sangat dibutuhkan demi kelancaran kehidupan kita, demi kesehatan kita ya. Ini dari penelitian, ketika kita memiliki banyak relasi, ketika kita memiliki banyak teman, ternyata kita akan hidup lebih lama. Dan ketika kita
datang penyakit sama kita, kita akan lebih kuat. Kenapa? Banyak yang mendukung kita ya, banyak yang sayang sama kita, banyak yang memberikan support untuk kita sembuh. Kalau misalkan mungkin teman-teman kita sedikit juga nggak apa-apa, yang penting hubungan kita baik. Perbanyak ya kenalan sama banyak orang. Tapi kalau kita punya banyak teman, jangan lupa bangun hubungan yang positif dengan mereka ya. Begitu, karena dukungan sosial juga ternyata bisa mengurangi tingkat stres. Nah, di sini ada yang namanya the buffering hypothesis. Seseorang bisa menghadapi stres dengan lebih baik bila ada orang lain yang peduli dan bersedia mendengarkan masalahnya. Nah, ketika kita stres, ternyata kita juga butuh dukungan dari orang lain, entah itu keluarga, teman, sahabat, begitu ya. Nah, ternyata dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita yang peduli sama kita, itu bisa menguatkan kita. Kita bisa mengatasi stres itu dengan lebih baik dan bersedia mendengarkan masalah. Kalau memang tidak ada teman, sahabat, atau keluarga yang bisa kita ceritakan permasalahan kita, tidak apa-apa menghubungi profesional seperti psikolog, begitu ya. Kalau dari saya, kalau kata saya curhatin aja gitu ya. Memang permasalahan itu terkadang kita nggak butuh solusi ya, tapi kita butuhnya hanya diluapin aja, hanya dikeluarin aja, biar plong, biar nggak stres gitu ya, biar kondisi tubuh kita tetap sehat. Kita butuh orang-orang yang bisa mendengarkan kita. Dan yang terakhir adalah spiritualitas. Wah, ternyata nyampe juga 30 menit ya, yang tadinya rencananya 20 menit aja. Oke, terakhir spiritualitas. David Myers mengatakan bahwa orang yang religius bisa menghadapi stres dengan lebih baik. Religiusitas juga memengaruhi well-being. Nah, seperti yang selalu saya ingatkan pada kita semua, bahwa sepinter-pinter apapun kita akan ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu psikologi, hukum, pertanian, dan lain sebagainya, tanpa Tuhan, we are nothing. Ya, penting sekali spiritualitas itu, penting sekali religiusitas itu. Mengapa? Karena ketika kita memiliki tingkat spiritualitas, tingkat religiusitas yang baik, maka kita percaya ketika kita mendapatkan permasalahan, kita itu tidak sendirian. Namun ada Tuhan yang menyertai kita, yang menemani kita untuk menghadapi stres, untuk menghadapi permasalahan ini dengan lebih baik. Ya, jadi yang terpenting dari semua yang sudah saya sampaikan tadi adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana religiusitas kita, bagaimana spiritualitas kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menguatkan kita, tidak akan dibiarkannya kita sendiri untuk menghadapi permasalahan, dan dengan Tuhanlah yang menganugerahkan kesehatan, dan ini ya, religiusitas juga mempengaruhi well-being, kesehatan dan kesejahteraan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yang kembalikan lagi pada Ariel. Baik, terima kasih Saudari Iren atas pembahasannya pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit pertanyaan nih Kak Iren. Tadi Kak Iren sempat mengatakan kalau pikiran itu bisa menjadi salah satu faktor adanya penyakit. Dan kalau misalkan kita sudah terkena penyakit dan kita sudah berpikir awalnya kalau kita sudah berpikir seperti tidak ada harapan. Nah, setelah mendengar ini, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengubah pola pikir kita itu? Hal-hal apa misalnya yang harus kita lakukan, Kak Iren? Oke, baik untuk pertanyaannya ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana ketika kita sudah sakit, terus di awal
merasanya ya sudah tidak ada harapan. Lalu bagaimana caranya agar kita berpikir positif gitu ya, supaya penyakit itu juga bisa cepat teratasi. Nah, di sini langkah-langkahnya bisa dilakukan dengan hal yang sederhana aja. Pertama, kita bersyukur ya. Kita bersyukur dulu, kita tulis setiap hari apa yang kita syukuri. Walaupun dalam kondisi yang sakit, ternyata pasti banyak sekali hal-hal, even itu kecil ya, walaupun itu kecil, pasti banyak hal-hal yang kita syukuri. Ya, setiap malam kita catat apa saja yang kita syukuri, lalu kita baca ulang, dan dari situ juga kita bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran positif, seperti, oh iya ya, saya ini masih punya banyak kebahagiaan dalam hidup. Ayo, saya harus semangat, saya harus bisa melawan penyakit ini, saya harus tidak boleh putus asa ya, tidak boleh putus asa dengan penyakit yang sudah saya alami ini, karena masih banyak kegiatan, masih banyak hal yang harus saya selesaikan dalam kehidupan ini. Yaitu ya, pertama dari kita bisa bersyukur. Lalu kita juga bisa setiap hari seperti mensugestikan diri kita, saya sehat, saya pasti sembuh ya. Kita bisa berbicara pada diri kita sendiri, hilangkan itu kata-kata negatif ya, karena ketika tubuh kita mendengar hal-hal yang negatif seperti sudahlah, saya ini sudah tidak ada harapan dan lain sebagainya, tubuh kita dengar loh. Tubuh kita dengar itu, hati-hati ya, nanti tubuh kita akan mengiyakan apa yang kita katakan. Lebih baik kita langsung berbicara, ayo semangat, saya bisa, kamu pasti sehat, kamu pasti bisa melawan semua penyakit ini. Nah, tubuh kita juga dengar dan semoga dia akan mengiyakan ya, sistem tubuh kita juga akan mengiyakan apa yang kita sudah katakan. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah dekatkan diri pada Tuhan, supaya kita bisa lebih positif, lebih terbuka dalam melihat penyakit kita ya. Jangan-jangan dari penyakit yang Tuhan izinkan juga kita diberikan sebuah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jadi jangan fokus pada sakitnya, jangan fokus hanya pada kesusahannya, tapi fokuslah pada peluang apa, pelajaran apa, hal positif apa yang saya dapatkan dari sakit saya yang sekarang ini. Mungkin begitu, Ariel. Baik, terima kasih. Nah, itu kalau dari orang yang sakit ya Kak Iren. Gimana kalau dari sisi keluarganya, dari lingkungan sekitar? Apa yang harus dilakukan oleh lingkungan supaya mendukung orang ini berpikir positif seperti itu? Oke, baik Ariel. Kalau itu dari yang sakitnya, sekarang dari lingkungannya. Seperti yang tadi saya bilang, dukungan sosial ya. Dukungan sosial itu sangat berpengaruh, baik itu keluarga, teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan keluarga? Nah, keluarga juga jangan selalu memberikan kata-kata yang, oh, aduh, kamu kok kenapa jadi kurus banget? Sakit kok jadi kurus banget. Nah, jangan digituin ya. Tetapi diberikan semangat, ayo makan yang banyak supaya badannya lebih bugar lagi gitu. Jadi kita ganti kalimat kita menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kita beri dukungan setiap hari. Kalau ada yang sakit, dia nggak mau makan, jangan dimarahin. Ya, kalau ada yang sakit, dia merintih kesakitan, jangan dibilang, gitu aja kok kamu merintih kesakitan. Nah, kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Kalau memang benar ternyata beneran sakit, gimana ya? Banyak seringkali orang tua ketika anaknya sakit, terus anaknya ngerengek, aduh sakit, aduh nggak mau makan, dan lain sebagainya, malah dimarahin. Kamu sih kemarin jajan sembarangan. Kamu sih tidurnya malam-malam. Nah, itu akan membuat orang akan semakin down. Tapi kita harus memberikan semangat ya, sebagai keluarga, sebagai teman-teman di sampingnya, kita harus berikan semangat. Ayo tidurnya diperbaiki, makannya diperbaiki, semangat, pasti sembuh, pasti bisa. Nah gitu ya Ariel, jadi kita harus pintar-pintar, mungkin maksudnya baik ya ketika memberikan nasihat gitu, kamu sih makannya nggak benar gitu, mungkin maksudnya baik, tapi coba diganti kalimatnya lebih bagus lagi gitu ya. Lebih bagus lagi supaya orang yang sakit pun termotivasi, merasa bahagia, dan jangan lupa untuk mendoakan mereka. Begitu Ariel. Baik, terima kasih Kak Iren. Jadi kalau selama ini kita berpikir penyakit itu hanya dari virus atau dari kuman, ternyata
penyakit itu bisa timbul dari pikiran, lingkungan sosial juga bisa berpengaruh, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Iren untuk materinya pada sore hari ini yang begitu luar biasa, dan kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita, menambah pengetahuan kita semua. Dan sebagai penutup acara kita pada malam hari ini, kami minta tolong kepada Kak Iren untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sudah kami dengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu mengingatkan kami agar kami terus boleh berpikir positif dan menjaga kesehatan kami, terus mendekatkan diri padamu ya Bapa, karena sehat itu hanyalah pemberian anugerah dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sisa hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, amin. Baik, terima kasih kepada Saudari Iren untuk pembahasan pada malam hari ini. Sehat itu anugerah. Jika kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk sehat, kita harus bersyukur, dan apabila kita sedang sakit, kita harus optimis bahwa kita pasti akan sehat. Terima kasih Saudari Iren untuk pembahasannya pada malam hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya di acara-acara ngobrol psikologi pada kesempatan yang berikutnya setiap hari Senin jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ariel Cornedi sebagai pembawa acara dan juga segenap kru yang bertugas di Good News Studio Jalan Kertanegara nomor 21 Jember serta Saudari Iren mengucapkan selamat malam, sampai bertemu, Tuhan memberkati.